Saya melihat yang satu lagi, saya harapkan ada kebijakan dari dulu. Lahan pertanian tidak boleh disewakan. Mohon itu kebijakan. Ya kan? Lahan pertanian tidak disewakan, tapi dikerjasamakan. Dibuatkan aturan. Secara budaya kan ada tuh, istilahnya sistem apa? Gaduh kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Di Minang juga ada sistemnya. Di mana-mana ada sistem. Dilegalkan sistem. Karena itu sudah diterima oleh masyarakat. Tapi dilegalkan karena itu sudah diterima dan disepakati. Tapi kalau disewakan itu bikin orang yang tidak jelas, malas. Lebih baik saya sewain, saya gojek. Saya nggak bertani. Tahun depan naik lagi biaya sewanya. Tahun depan lagi naik lagi. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi Untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang persiapkan beberapa video wawancara untuk membahas program swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sekaligus juga membahas tentang target perekonomian 8 pertumbuhan ekonomi 8% dan memotret apa yang bisa dilaksanakan pada tahun 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh bisnis khususnya di bidang pangan, yaitu Bapak Franciscus Welirang, yang posisi resminya adalah sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur, dan secara khusus beliau memang bertanggung jawab untuk memimpin grup Bogasari yang bergerak di dalam pemrosesan tepung terigu. Beliau juga aktif di beberapa perusahaan, misalnya sebagai komisaris di PT Indosemen Tunggal Perkasa, juga aktif misalnya sebagai anggota kelompok kerja ahli pangan Badan Pangan Nasional. Kemudian juga beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, dan berbagai kegiatan yang lain. Jadi misalnya pernah menjadi Ketua Ketahanan Pangan Asosiasi Pengusaha Indonesia, juga sebagai Ketua
Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam majalah Politik Indonesia maupun Ekonomi Indonesia edisi Januari 2025. Pak Franky, ini Presiden Prabowo Subianto kan mempunyai program, salah satu programnya itu swasembada pangan. Ya, memang swasembada pangan ini hampir program semua presiden, tapi Pak Prabowo ini kelihatannya sangat luar biasa. Nah, ini Pak Franky yang sudah cukup lama bisnis di bidang pangan ini, apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai program swasembada pangan ini? Ya, baik. Bukan program, Ya. saya pikir. Ya, Ya kan? Itu adalah asta cita, bagian daripada asta cita. Yang bagian keduanya, di sana ada swasembada pangan, betul. energi, dan air. Nah, jadi saya kira ini adalah target, ya kan, dalam rangka untuk khususnya di bidang pangan. Jadi swasembada pangan. Betul. Nah, bagi saya kata pangan ini yang sangat politis, Betul. karena luas. Luas. Dia dari tanah Ya. sampai ke perut, ya. Nah, swasembadanya yang mana? Ya. Pentingnya yang di tanah atau pentingnya yang di perut? Ya kan? Dan yang dibicarakan yang mana? Ya. Karena begitu kita bicara pangan, beribu-ribu kategori, Ya. saya katakan. Jadi saya ingin supaya masyarakat juga jelas. Ya. Dan kalau dalam bahasa di dalam hal itu. Nah, kita bicara swasembada Ya. pangan. Ya. Begitu kita membicarakan pangan, swasembada pangan, pangan apa? Ya kan? Nah, saya ingin kembali dulu kepada Perpres nomor 59 tahun 2020. Di sana jelas, ya kan, bahwa yang merupakan bidikan pada saat itu mungkin sampai hari ini Ya. tetap, yaitu dia mengatakan, ya kan, dalam Perpres pangan pokok hasil pertanian, pangan pokok hasil pertanian. Nah, kalau kita bicara pangan pokok hasil pertanian, di dalamnya kalau Perpres mengatakan beras, Ya. kedelai, bawang, cabai, karena dia mereferensikan kepada inflasi. Ya. Ada lagi pokok pangan pokok hasil industri, ada 3, Ya. yaitu industri gula, ya, artinya. Ya. Yang kedua adalah minyak goreng. Ya. Yang ketiga tepung terigu. Ya. Jadi bahan pokok. Ya. Ada lagi dia mengatakan bahan pokok hasil peternakan. Ya. Di sana daging sapi, telur ayam dan daging ayam, dan ada 4 jenis ikan. Selainnya adalah barang penting, ya kan? Nah, begitu kita bicara barang
barang penting di sana khusus yang sehubungan dengan pangan adalah benih jagung, ya, dan bermacam-macam benih, ya kan? Dan salah satu juga ditekankan barang penting itu susu. Saya kira itu. Nah, begitu kita bicara swasembada pangan, mungkin yang dimaksud adalah bahan pokok hasil pertanian. Nah, kalau kita membicarakan bahan pokok hasil pertanian, yang mana yang perlu didefinisikan? Nah, saya mendengar atau kemarin ini pun di koran, ya kan, Bapak Menko Pangan ya, Bapak Zulhas ya, Zulkifli mengatakan targetnya adalah beras dan jagung. Itu target. Tentunya beliau ada membicarakan terhadap gula dan juga terhadap garam. Nah, sehingga kalau kita membicarakan swasembada pangan, maka perlu didefinisikan oleh pemerintah, yang mana hasil pertanian, hasil industri, hasil peternakan, supaya kita bisa fokus. Karena kalau saya melihat tren daripada Pak Prabowo itu, mimpinya adalah fokus dalam program pelaksanaannya untuk bisa mencapai target. Saya kira itu. Jadi memang kalau lihat Pak Prabowo sampai akhir itu pangan dalam arti luas. Kalau lihat pidatonya sampai pasti. Tapi adalah di dalam posisi itu kita membutuhkan ya kan, fokus. Betul. Ya kan? Sehingga kita bisa ya kan, mempunyai satu target-target yang jelas. Karena kita ingin mengukur target itu, target keberhasilan, ya kan? Dan tren juga selalu memintakan suatu keberhasilan. Pak Franky, saya sudah wawancara dengan Dekan Fakultas Pertanian UGM, yang beliau mengatakan kalau targetnya utamanya beras itu bisa tercapai 2027. Tapi kalau lebih luas dari itu mungkin tidak tercapai. Nah, mungkin yang menarik ini karena bicara dengan Pak Franky ya, yang sudah lama bergelut di itu sebenarnya kalaupun beras itu sampai sekarang masih berapa persen itu menjadi makanan utama ini masalah masyarakat Indonesia? Ini masalah data. Ya kan, ini masalah data, ya kan. Jadi di dalam posisi itu artinya hasil pertanian kan. Jadi tadi membicarakan hasil pertanian, bahan pokok hasil pertanian. Ya kan? Menurut saya ya pasti beras. Ya kan? Yang kedua menurut saya kembali lagi sebetulnya jagung. Ya kan? Nah, kedelai agak susah. Nah, kalau kita bicara beras dan jagung, ini tantangan. Ada dua bagi kita. Nah, saya selalu mengatakan, ya kan, kita menghadapi perubahan iklim. Itu dari tahun 2005. Kawan-kawan saya kira di beberapa universitas, jelas IPB harusnya tahu tahun 2005 kita membicarakan perubahan iklim ini. Kenaikan temperatur akan mengakibatkan benih yang kita miliki produktivitasnya turun. Ya kan? Nomor satu. Saya bukan ahlinya, ya kan? Bahwa benih daripada yang ada
produktivitasnya turun, kecuali benih itu menyesuaikan temperatur yang ada. Nomor 1 itu. Nomor 2 kita sudah tahu, ya kan, masalah iklim itu ada serangan, ada perubahan. Jenis hujannya berubah, akibatnya bencana banjir akan kita hadapi, atau bencana kekeringan akan kita hadapi. Dan ini unpredictable. Itu jelas, ya kan? Yang nomor 3, serangan hama baru. Itulah yang membawakan ancaman gagal panen. Ya. Tapi yang satu ini, benih kita sudah sesuai belum? Dan benih kita secara produktivitasnya bisa menyesuaikan tidak? Nah, alam kita sangat luas. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Artinya, ya kan, benih sendiri harusnya kita tahu. Benih itu juga menyesuaikan dengan lahan. Ya kan? Nah, ini tantangan. Itu nomor 1. Artinya apa? BRIN. BRIN dulu istilahnya Balai Besar Pertanian. Ya kan? Di mana para pakar Balai Besar Pertanian kita terhadap benih beras kita? Ya kan? Yang kedua, benih. Kembali lagi kalau kita ingin pada benih jagung. Saya kira ini penting. Benih merupakan hal yang penting. Nah, kalau kita begitu kita bicarakan benih, artinya R&D. Ya kan? Nah, kalau kita sudah tidak punya waktu, artinya bioteknologi benih. Hanya itu yang bisa menyelesaikan ya kan? Ini tantangan. Ya kan? Kalau rendah, lahannya terus kurang terus. Orang tambah banyak. Ya kan? Kedua, yang berniat juga, wah, tidak produktif, cost tinggi. Ya kan, kita tidak ingin harga murah. Nah, ini menjadi tantangan nomor 1 itu, saya kira. Ya, benih adalah nomor 1. Bagaimana undang-undang benih kita? Bagaimana kita bisa ini? Kita tidak bisa menunggu hibrida dan lain sebagainya. Saya kira itu 1. Kita kalau kembali lagi tadi, artinya komposisi sebenarnya bahan pangan yang real dibutuhkan oleh masyarakat. Kelihatannya kalau jagung itu sekarang malah sudah nggak begitu banyak yang makan dari bahan jagung. Artinya manusianya mungkin makan pakan hewan mungkin jagung itu tinggi. Nah, yang saya pengen tanya justru komposisinya ini kan udah berubah, termasuk tepung terigu tadi kan udah besar sekali. Nah, itu seperti apa? Begitu kita bicara itu, makan. Artinya depan mulut. Ya kan? Kalau depan mulut, yang paling penting apa? Ada barang. Bukan ada barang. Ada tukang masak. Siapa yang bisa memasak supaya mulut ini mau terima? Ya kan? Nah, masak apa supaya bisa masuk mau diterima oleh mulut? Ya kan? Karena produk hasil pertanian itu macam-macam. Ya kan? Harus bisa dimasak, diolah. Nah, kalau tidak mengerti mengolah, yang mulut ini nggak mau terima. Saya kira itu nomor 1. Nah, untuk kepentingan manusianya pasti dia membutuhkan
berapa kalori. Artinya ada karbohidratnya, ya kan? Ada proteinnya, ya, ada nutrisi di dalamnya yang diistilahkan gizi. Nah, apa dari produk pangan hasil pertanian yang membawakan kombinasi yang pas bisa diterima oleh mulut nih. Jadi ketahanan mulut kan, bukan ketahanan pangan tepatnya. Ya, saya nggak tahu kalau karena itu istilah pangan itu sangat politis, ya kan? Mari kita bicara yang real. Realita itu ya makan, yang makan itu mulut. Mulut ini butuh gigitan, butuh rasa, butuh bau. Nah, itu manusia. Binatang pun begitu kok. Ya kan? Sehingga kita perlu. Nah, masalahnya mari saya harapkan birokrat kita, ASN kita, akademisi kita, marilah bicaranya yang pas. Jangan yang ngambang-ngambang. Kalau untuk general, karena presiden bicara, beliau memberikan arahannya umum. Tapi begitu kita fokus, kita harus fokus. Ya kan? Nah, sehingga ada hasil pangan hasil pertanian. Apa? Ada. Saya mau mengkategorikan 3. 1 biji-bijian. Ya kan? 1 umbi-umbian. Yang 1 lagi pasti hortikultura. 3 aja. Klasifikasi. Apa tuh biji-bijian? Beras pasti biji-bijian. Jagung. Ya kan? Kalau nggak salah kita juga punya tuh hotong. Banyak tuh pulau buruh dibuang aja. Ya kan? Kita punya banyak, apalagi macam-macam kita, sagu dan lain sebagainya. Tapi bisa mengolah nggak supaya mulut ini mau? Itu sumber karbohidrat. Ya kan? Yang jelas kedelai yang kita tidak mampu hasilkan sepenuhnya jadi tempe yang menjadi ya, dan tahu, ya kan? Dan itu mau diterima oleh mulut ini, ya kan? Karena tahu cara masaknya. Nah, sehingga kulineris menjadi hal yang sangat penting, strategis, sangat strategis kulineris ini, ya kan? Karena di sanalah penganekaragaman jenis makanan yang kita makan, ya kan? Nah, inilah yang saya inikan. Mari kita bicara dari tanah hasil pertanian, ya kan? Hasil peternakan, protein, ya kan? Nah, sisanya adalah kuliner. Di tengah ini industrinya, ya kan? Jadi ada industri. Nggak bisa. Gula itu membutuhkan industri. Minyak goreng itu membutuhkan industri, ya kan? Tepung terigu itu sebetulnya tepung kan? Ya dia butuh industri. Kalau mau ditepungkan, kalau tidak ditepungkan ya tidak, ya kan? Beras saja dia membutuhkan industri milling, beras, ya kan? Jadi padinya. Saya kira itu. Nah, di mana sih terus kita berkutat harga, cost dari satu hasil pertanian ini. Nah, kalau kita bicara hasil pertanian, ya kan? Kalau kita bicara jagung, yang dimakan kan biji jagungnya. Terus bongkolnya jadi apa?
Batang pohonnya jadi apa? Ada nilai nggak? Untuk pakan. Iya, tapi segitu banyak. Ya kan? Taruhlah padi. Ya. Yang kita makan bijinya kok. Cuma biji. Ya kan? Jeraminya jadi apa? Jeraminya ada nilai nggak? Enggak, dibakar. Bakar. Saya sayang. Dibakar, bencana. Semuanya yang dibakar di pertanian, bencana. Lah, alam. Ya kan? Ya. Nah, jeraminya bisa punya nilai kan? Punya nilai ekonomi. Kalau dia punya nilai ekonomi, penghasilan petani. Hari ini tidak penghasilan petani. Dulu Ya. kita punya pabrik apa? Kertas leces. Ya, betul. Ya. Bahan bakunya apa? Serami. Jerami. Kita hancurkan. Bodohnya kita. Kita tidak membantu memperkaya rakyat petani, tapi kita ya kan? Bisa jadi bahan pembungkus. Ada nggak teknologinya? Harusnya dulu kita miliki. Iya. Kok hilang, nggak dikembangkan oleh akademisi kita? Mana tantangan daripada? Mari kita sama-sama ke depan. Beri nilai. Ya kan? Bongkol. Jerami, saya dikatakan Ya. 1 hektar sawah menghasilkan 5 sampai taruh 8 ton 7 ton padi. Ya. Kalau capai Ya. rata-rata 5 ton. 5 ton. Orang sudah 9-10 ton padinya. Kita senang cetak sawah. Kenapa bukan benih? Nah, 1 hektar katanya nih, katanya lagi. Saya bukan ahlinya. Ya kan? Jeraminya 19 ton. Hampir 20 ton. Coba itu jadi kertas. Kenapa kita harus oke lah untuk kertas tulis? Ya. Ya kan? Kenapa untuk kita nggak bisa untuk kertas pembungkus lainnya kita pakai dari jerami? Ya. Kembali, ya kan? Asta Cita, Ya. industri hijau, jerami. Berikan nilai, petani kita lebih makmur. 100 perak aja dia udah kurang lebih berapa duit? Ya. 100 perak aja itu jerami. Iya. Ya kan? Ya. Ya. Baik. Nah, Pak Pranggi, kalau kita kembali lagi ke pola makan. Pola makan ini kan kultur. Artinya orang kalau sudah biasa makan gini agak susah disuruh pindah itu. Sebaliknya juga ada kultur baru yang di Indonesia ini sekarang sudah sampai. Itu tadi yang banyak tepung terigu itu kan sekarang produknya macam-macam dan mulai disukai. Artinya, lah itu yang saya pengen tahu itu komposisinya seberapa besar sekarang, karena supaya tahu bahwa kalau kita mau swasembada beras itu berapa yang dibutuhkan. Karena itu saya nggak jelas. Katanya kan kebutuhan nasionalnya 30 juta ton per tahun. Ya. Ya kan, punya hitung rasanya gede amat gitu loh. Ya. Ya kan? Per kapita berapa tuh? Ya kan? Itu beras. Ya. Ya kan? Nah,
data ini nggak jelas. Data inilah yang tidak jelas. Sehingga patokan produksi kita berapa sebetulnya sih yang sebenarnya? Menurut pemerintah ya sekitar 30-an itu. Ya. 30 artinya ya kan kalau rendemennya 50% kan 60 ton. Ya. 6 juta. 60 juta. 60 juta ton padi. Ya. Padi kering giling. Ya. Ada nggak? Ya kan? Kalau kita bicarakan itu. Ya kan? Lahan kita makin tanah di Indonesia ini nggak besar-besar amat. Indonesia ini lebih besar lautnya daripada tanahnya, ya kan? Kita bukan benua, kita kepulauan. Nah, sehingga perlu dihitung kembali kan, yang dengan baik. Nah, sehingga yang paling penting karena kita orangnya melambat, lahannya terbatas, yang paling penting adalah benih yang produktivitas tinggi. Ya kan? Ya. Dan itu strategis, penting. Supaya betul-betul diperhatikan. Menurut saya, ya kan? Kalau kita akan ke sana, ya kan? Sedangkan sisanya ya industri beras kecil itu banyak. Berapa? 450.000 milling. Banyak. Kita 84.000 desa. Ya kan? Tinggal di plot saja di dalam posisi itu. Nah, itu penting. Saya melihat yang satu lagi, saya harapkan ada kebijakan dari dulu. Lahan pertanian tidak boleh disewakan. Mohon itu kebijakan. Ya kan? Lahan pertanian tidak disewakan, tapi dikerjasamakan. Dibuatkan aturan. Secara budaya kan ada tuh. Istilahnya sistem apa? Gaduh kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Di Minang juga ada sistemnya. Di mana-mana ada sistem. Dilegalkan sistem. Karena itu sudah diterima oleh masyarakat. Tapi dilegalkan. Karena itu sudah diterima dan disepakati. Tapi kalau disewakan itu bikin orang yang tidak jelas, malas. Lebih baik saya sewain, saya gojek. Saya nggak bertani. Tahun depan naik lagi biaya sewanya. Tahun depan lagi naik lagi. Itu mungkin yang ada kaitannya dengan tadi kultur bertani, yang menyebabkan akhirnya kita kedelai harus ambil dari Amerika. Nah, benih kita tidak produktif. Dan kita dikenakan lagi dengan kedelainya itu kan pasti GMO kan. Ya kan? Walaupun undang-undang kita mengatakan nggak boleh GMO, bohong-bohongan pula. Ya kan? Jadi kita menipu diri kita sendiri. Sorry nih. Mari kita yang wajar saja. Saya kira kalau betul-betul ingin, sehingga bagi saya benih nomor 1. Ya kan? Nomor 2, tidak boleh sewa. Kan lahan pertanian. Lahan pertanian harus dikerjasamakan. Ya kan? Itu akan memberikan semua produk di dalam pertanian harus punya nilai ekonomi. Tidak boleh dibakar. Ya kan? Nah, saya kira itu. Baik. Sekarang program makan bergizi gratis. Menurut Pak Franky, ini apa dampaknya terhadap industri makanan misalnya? Nggak ada. Artinya tidak bisa mengambil dari situ gitu misalnya.
Bukan itu tujuannya. Oh. Ya. Pak Prabowo tujuannya rakyat. Ya. Ya. Kalau saya, pengertian saya, kepentingan rakyat. Ya. Nggak, maksudnya Artinya gizinya itu harus bisa didapatkan ya. di tingkat rakyat. Ya. Ya kan? Nah, ada dua nih. Ya. Ya kan? Mau ini makanan bergizi Ya. atau makanan untuk kasih kenyang perut. Iya. Iya. Dua hal yang berbeda. Ya. Kalau murid itu kenyang, Kenyang. dia Gitu. tidur. Iya. Ya kan? Sehingga harus setengah-setengah kenyang. Ya. Tapi bermutu gizi, Ya. bernutrisi. Ya. Nah, yang didefinisikan nutrisi ini apa? Ya kan? Ya. Nah, ini yang penting, ya kan? Nah, nutrisi itu ada di setiap, bisa di tumbuhan, ya kan? Bisa di buah-buahan, bisa di, inilah kombinasinya, ya kan? Ada energinya, karbohidrat, ada proteinnya untuk pertumbuhannya, dan ada vitaminnya. Nah, saya bukan ahlinya. Ya. Harus ada, pasti pakar gizinya. Dan bagaimana mengolahnya itu di dapur. Jadi makan. Ya kan? Kalau kebanyakan nasi juga nggak ada gunanya kan? Ya. Ya kan? Nah, ini tantangan. Ya. Satu. Kedua, siapa sih yang membutuhkan nutrisi ini? Semua. Yang pertama adalah anak 1000 hari kan? Kita tahu itu posyandu. Yang kedua yang di sekolah. Ya kan? Untuk pertumbuhan. Ya. Yang prioritasnya di mana? SD. SD. Ya kan? Taman kanak-kanak. Ya. PAUD ya. Taman kanak-kanak PAUD. Nah, sampai SD itu prioritas. Kedua SMP SMA. Ya kan? Terus prioritasnya di mana? Di kota? Desa. Di desa? Desa mana? Desa tertinggal, desa rural, ya kan? Desa sub urban, desa urban. Mari kita ada berapa banyak sekolah? Ada 84.000 desa, 7.600 kecamatan, ya kan? 516 kabupaten. Berapa? 90 kota? Iya, sekitar 96 100. kota. Ya kan? Ya. Nah, kalau di kota disebut kelurahan. Ya. Ya kan? Daerah pinggiran atau ini desa. Ya kan? Nah, mari di sekolahnya ada di mana? Ya kan? Nah, kembali lagi arahan. Tentunya prioritas. Ya kan? Kalau mau yang di kota kan untuk contoh kasih. Ya. Itu polanya untuk apa? Showroom. Ya. Ya kan? Tapi yang penting itu yang di desa. Ya. Ya kan? Karena dia membutuhkan gizi. Anak-anak yang di desa itu Ya. nggak makan pagi Ya. ke sekolah. Ya. Jalan 5-10 km mungkin nggak makan pagi dia. Ya. Nah, dia butuh itu. Ya. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video.
Pak Frank, itu ada yang menarik itu di program itu. Sekarang kan orang mempersoalkan soal harga dan sebagainya itu. Menurut saya apapun yang diberikan sekarang ini sudah kemajuan yang luar biasa. Ya. Apakah itu tidak mungkin membangkitkan yang dulu semangat solidaritas itu, jadi ada masyarakat ikut gitu, artinya bukan sekedar kewajiban pemerintah. Menurut saya nggak ada masalah. Iya. Mari rame-rame. Pemerintah sendiri juga nggak bisa, ya kan? Tapi kalau 10.000 plus ditambah apa-apa gitu kan jadi bagus. Artinya juga tidak berarti bahwa di situ ada macam-macam, ya kan? Macam-macam. Ada yayasan, ada perusahaan, ada ini. Tapi bidik, jangan tumpang tindih. Desa masing-masing aja, ya kan? Nah, tapi jenisnya apa? Dan disyaratkan kan dihasilkan oleh desa itu, gitu, ya kan? Nah, bisa yang macam-macam kan? Mau yang mudah, gampang, bergizi, bisa. Bikin aram-aram yang bergizi. Ya, aram-aram yang bergizi gampang kan, tinggal kasih makan, nggak perlu piring, nggak perlu. Ya kan? Nah, mari dilihat. Nah, nanti hasilnya, ukurannya apa sih? Bahwa saya sudah memberikan ini bergizi, terus saya melihatnya dampaknya di mana? Jangka panjang padahal itu. Ya, pasti jangka panjang, ya kan? Nah, karena dia jangka panjang, ya kan? Ukurnya bagaimana? Berat badan. HB-nya naik tidak? Saya nggak tahu, saya dikasih tahu oleh pakarnya, ya kan? HB-nya Pak diukur. Nah, ini kan kita belum bicara sampai detail sampai begitu. Tapi saya yakin tim Pak Prabowo di sana. Ya macam-macam percobaan. Ya kan, gangguan bisnis itu juga jadi banyak. Ya kan? Mau jadi supplier, mau jadi itu semuanya, itu ada uang 71 triliun dan lain sebagainya. Bagi saya EGP di sana. Yang terpenting kan hasil. Bagaimana mengukur itu? Lebih baik marilah itu kualitas yang kita perhatikan. Di mana? Siapa yang sudah punya dapur? Umumnya pesantren sudah punya dapur, ya kan? Kalau pesantren sudah punya dapur, pesantren itu aja 40 berapa? 40.000 pesantren seluruh Indonesia. Berapa banyak dari 40.000 itu punya dapur? Tinggal dibicarakan langsung, ya kan? Baru sekolah negeri, swasta. Jadi ini tantangan. Nah, saya mau begini, kembali ke soal termasuk ini pangan. Salah satu yang dikhawatirkan kenapa kita harus waspada dan sebagainya itu, kedaulatan pangan dan sebagainya itu karena geopolitik. Artinya khawatir kalau ada perang, khawatir kalau ada bencana alam dan sebagainya. Nah, itu menurut pengalaman Pak Frank, seberapa jauh itu mengganggu? Itu resiko negara. Ya kan? Jadi kita bicara country risk, ya kan? Saya ingin koreksi sedikit, sorry. Saya ingin kembali lagi kedaulatan pangan. Yang pangan nggak berdaulat. Kedaulatan di bidang pangan, yes. Tapi artinya yang berdaulat itu siapa? Rakyat kan? Rakyat yang bisa menentukan, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kedaulatan pangan itu
tolong saya wanti-wanti dari sampai hari ini, tolong dong bahasa Indonesia saya ini dikoreksi dengan baik gitu loh. Kedaulatan di bidang pangan, ya kan? Yang menentukan apa yang saya makan itu rakyat, ya kan? Kita bisa mengarahkan makan itu harus yang memenuhi suatu standar minimum. Kalau dulu ada apa? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Itu kan hilang setelah reformasi ya. Jadi karena itu produk order baru dan lain sebagainya. Tapi basisnya tetap nggak bisa lari dari hal itu. Nah, tinggal kita lihat di dalam posisi itu. Sehingga tadi saya ingin swasembada pangan, benih itu yang ya kan, nomor 1, ya kan. Jangan sewa lahan itu kalau bisa tidak, ya kan. Harus dikerjasamakan buat kebijakan di sana, ya kan. Sisanya ya yang lain-lain lah, pupuk dan lain sebagainya itu sudah satu standar ya. Nah, khusus di makanan yang bergizi. Nah, kalau itu kita sudah berbicara ke mulut, artinya kuliner. Nah, kuliner ini komposisi pangan yang sehat, ya kan? 4 sehat 5 sempurna tadi, ya kan? Cara masaknya, artinya kulinerisnya, ya kan? Saya kira itu yang penting. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu apa saja, ya kan? Di setiap daerah dimiliki. Jangan dimasukin datang dari luar, seminimum mungkin, ya kan? Akan berbeda, ya kan? Tepung terigu, kebetulan saya, ya kan? Fortifikasi, tepung terigu nasional terfortifikasi. Semua tepung terigu itu mengandung, ya kan? Mengandung zat besi, ya kan? Mengandung asam folat, mengandung B1, Zn, B2, 5. Satu roti sekali makan setiap pagi HB meningkat. Saya punya bukti, dan itu sudah saya. Dan nasional wajib. Tapi itu kan barang impor. Ya kan? Tapi itu hanya mengimbangi beras. Hanya mengimbangi beras. Tapi gampang dia. Tinggal. Betul. Nah, kalau mie, ya kan? Mie lebih ruwet kan makannya. Ya kan? Nah, mengapa arem-arem nggak bisa? Ada 2 loh, Jun. Satu arem-arem berbasis beras. Satu lagi arem-arem berbasis jagung ada. Bahkan kalau di Meksiko itu basisnya jagung, bukan main. Ya kan? Nasi jagung goreng itu juga enak. Nah, jadi kreativitas. Nah, kembali lagi. Cita-cita. Kreativitas. Jadi kreativitas di bidang pangan. Mari berkreasi. Ya kan? Nah, ada perubahan. Ya kan? Generasi muda. Permintaan generasi muda sama generasi kakek-kakek kayak lain. kita lain lah, ya kan? Sekarang pizza mereka maunya.
Itu kan mimpinya, tapi kan itu di kota kan. Di kota. Ya kan? Ya. Mari kita, makanya kita bedakan. Kalau Ya. yang di kota saya anggap ya kan sudah bergizi banget Ya. deh. Ya kan? Nanti dikasih makanan dia kagak ogah lagi. Ya kan? Tapi ada desa di kota, Ya. ada kelurahan di mana. Ya, yang tertinggal Nah, juga itu ada. bidikan. Ya. Itu bidikan. Ya. Jadi kita juga harus juga wah, nggak bisa menuntut semua 100%. Nah, Ya. kita ya kan, presiden ini kan 5 tahun tidak punya, tapi prioritasnya itu ya prioritasnya yang miskin aja dulu. Ya. Kelihatannya itu juga yang dimimpikan Pak Prabowo, itu jangan ada yang miskin, jangan ada yang lapar. Nah, itu. Ini yang prioritas. Ya. Nah, sehingga lembaga-lembaga itu mari prioritaskan gitu loh. Ya. Tidak. Jadi jangan sampai terlalu panicking dan ini. Karena ini citizen juga nakal-nakal juga, Iya, betul. gitu loh. Ya iseng juga Iya. gitu loh, kadang-kadang ngeganggu Iya. orang supaya orang panik gitu loh. Betul. Ya kan, ngelihat pejabatnya panik, seneng gitu loh. Nah, jadi itu ada iya. gangguan, tapi prinsip-prinsip ini penting. Ya, Pak Franky, sekarang kita agak pindah mengenai wajah atau prospek ekonomi Indonesia 2025 itu dilihat dari sudut bisnis, misalnya apa sebenarnya yang dilihat ini peluang-peluang, apakah bisnis akan tumbuh atau seperti apa, melihat indikasi-indikasi yang ada. Sulit saya berbicara. Ya. Di satu sisi mengatakan bahwa ngejeblok, di satu sisi kok ada orang baru kaya gitu. Oh. Ya kan? Ya. Jadi di dalam itu kan, tapi kalau bicara ekonomi totalitas. Ya. Tapi menurut pandangan, Ya. ini hanya sekedar pandangan. Ya. Ada perubahan, Ya. ada perubahan sistem, ya kan, di dalam bisnis akibat disrupsi daripada digitalisasi. Ya. Artinya apa yang terjadi? Ya. Perdagangan lebih efisien, makin hari makin efisien. Ya. Tidak seperti kemarin dulu. Nah, tapi kita masih ada orang-orang masih berpikir gaya orang dulu. Betul. Nggak apa-apa, Ya. ya kan? Orang yang berpikir gaya orang dulu, ya dia diminishing kan? Ya. Ya kan? Tapi sesuatu yang baru akan keluar. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Perdagangan di Indonesia, ya kan, sedang dalam proses perubahan. Artinya, ya kan, pola digital ini akan, Anda bisa lihat anak muda sekarang kalau belanja pasti dia carinya di sini ya. Iya. Iya. Ya kan? Saya bisa lihat. Oh, harganya deterjen 22.000. Begitu dia pergi ke toko harganya 32.000. Ya pasti sini murah. Ngapain saya ke toko sana? Udah buang bensin, buang waktu, bayar parkir, 30 lebih mahal. Tapi saya kan ke sana akan berbeda. Nah, sehingga apa yang terjadi? Terus bilang, aduh pasar Tanah Abang sepi. Outlet tutup. Ya, orang nggak belanja di sana kan, di sini. Nah, dia harus di mana? Dia sudah beralih. Ya kan? Nah, mall saja sudah mulai berubah.
Betul. polanya. Ya. Ya kan? Nah, itu satu. Sama. Ya kan? Pola spekulatif distributor itu yang dulu itu bakal hilang. Jadi dampaknya terhadap harga berarti lebih efisien. Jelas, karena stepnya pindah. Ya kan? Langsung retail, langsung konsumen. Bisa. Tinggal logistik system. Nah. Jadi ada satu step, minimum satu step berubah. Ya kan? Karena itu PPN itu kan sebetulnya cash flow. Ya. Makin PPN, banyak rantai, makin banyak. makin seneng pemerintah kan. Ya kan? Terus berkurang, dia naikin PPN. Gitu loh. Ya kan? Tapi terus kan diributin. Nah, Pak, mau maling pajak atau bagaimana? Ya kan? Tapi itu sudah lebih efisien di sana. Nah, harusnya harganya menurun kan? Harganya nggak turun. Nah, terus harga turun terus. Orang lupa. Tahun 2022, 2023 COVID. Harga tinggi. Apa-apa semuanya. Hari ini sudah beda, sudah turun. Kok harganya nggak turun-turun ya? Terus bilang, oh nggak ada pembeli. Ya orang daya beli mana tahan terus. Ya kan? Menyesuaikan, artinya ada yang untung gede kan? Nah, saya mau tanya begini, itu kan perubahan rantainya, tapi real kebutuhannya kan tetap atau bahkan real meningkat? Kebutuhannya tetap, pasti tetap. Ya kan? Nah, real kebutuhan, kalau rantai itu lebih efisien, harusnya harganya lebih murah kan? Tapi ada yang nggak mau turunin harga kali. Ya kan? Satu, ya kan? Ya, dari satu sisi. Tapi ini juga akibat juga kemungkinan ketidakpastian. Ya kan? Ketidakpastian. Tapi namanya bisnis kan harus jalan terus. Ya kan? Nah, bagaimana? Oh, ada industri yang jeblak gitu loh. Ya mungkin dia belum berubah. Kena perubahan kan terdampak. Bisa. Ya, karena nyaman akibat gaya lama. Ya kan? Nah, saya kira itu. Nah, kalau pertanyaannya sekarang begini Pak Frank, sebagai produsen itu kan pasti terasa ketika menyambut tahun 2025 setelah ada pemerintahan baru, itu kan udah persiapan stok, mungkin memprediksi pasar, mungkin itu kalau dari situ yang kelihatan apa? Enggak, harusnya industri sudah punya data. Data historical. Artinya kalau industri konsumen, ya kan, kayak kita makanan, konsumen makanan itu kita sudah punya, kita tahu tren dari bulan ke bulan bagaimana. Ya, otomatis, ya kan, seperti tahun sekarang ini, ya kan, bulan Desember ini industri makanan pasti meningkat, ya kan, atau industri bahan baku makanan juga pasti meningkat, karena industri makanannya juga meningkatkan stok, mempersiapkan event. Ada event apa sih? Itu Nataru. Ya kan? 27 Januari sudah Imlek. Langsung nyambung puasa nanti. Februari persiapan puasa, terus nyambung, terus Lebaran. Ya kan, Maret ya, awal kan. Nah, ini adalah high season. Ya kan? Nah, kalau tadi kan saya bicara tren. Waktu COVID itu segala-galanya mahal.
angkutan laut mahal, apa mahal, karena ada pembatasan-pembatasan. Ya, sehingga bahan baku mahal kan. Hari ini kan bahan baku harusnya udah turun dong. Minimum di bawah kemarin tertinggi 10%, minimum 10%. Ya kan? Kalau dia itu kan pasti ikut dong di sini. Ya kan? Nah kalau nggak ngikut ya mana tahan. Kalau yang kemarin COVID itu juga karena terpaksa kan bertahan, ya kan? Ya yang sekarang dia mulai pilih-pilih lah. Jadi secara teori berarti seharusnya tahun-tahun ke depan ini lebih bagus karena kemarin pernah jelek gitu ya? Iya, harusnya makin bagus gitu. Jadi kalau dilihat tadi Pak Franky kan ngitungnya tren per bulan. Kalau dilihat tren per tahun, per bulan, per hari tidak dibandingkan antara tahun 2004, 2003, nanti 2005 ini kira-kira 1 tahun seperti apa gitu maksudnya. Harusnya bisa membaik. Ya kan? Nah tergantung kesiapan kan. Nah sekarang mungkin kalau dilihat dari jenis, kira-kira 2025 ini bisnis yang paling bagus itu apa? Karena satu contoh misalnya saya melihat bisnis tekstil kan sekarang pada mengeluh semua. Kalau makanan mungkin stabil. Cara orang belanja sudah berubah. Cara orang memilih juga sudah berubah. Nah kalau dia tidak merubah dirinya, ya kan, akan hilang, gitu. Artinya format komposisi daripada bisnis, ya kan, berubah. Begitu kita bicara tekstil yang mana? Kenapa? Karena tekstil itu ada dari, kita bicara dari spinningnya, ya kan, dari weavingnya, dari dyeing, finishing, and printingnya, terus dari garment. Ya kan? Nah, Anda di bisnis yang mana? Ya kan? Nah, kain celana lain, kain baju lain, ya kan? Kain batik printingnya lain, ya kan? Satu. Nah, jenis baju, jenis celana, ya kan? Kainnya, ya kan? Nah, masih banyak. Anda bisnis yang mana nih? Ya kan, knitting, kaos, baju dalam, ya kan, celana dalam, ya kan, atau Anda garmentnya apa? Garment uniform spesial, uniform rumah sakit, bisa, ya kan, tentara, polisi, bisa, ya kan. Apalagi anak sekolah juga bisa, ya kan, macam-macam. Dan semuanya kan dalam jadi baju sport. Jadi segmen-segmennya itu juga harus bisa memperhatikan satu, ya kan, Anda berada di segmen yang mana, yang mana yang beralih, ya kan. Di luar fashionnya, ya kan, sama aja ini sepatu. Coba hari ini siapa yang pakai sepatu kulit? Ya kan, terbatas. Artinya sudah lebih spesifik sepatu kulit itu kemana? Ya kan, nah, tuh, ya kan, Nike, ya kan, lain sudah, ya kan. Waktu kita muda emangnya pakai gitu kan, enggak lah, ya kan. Jadi sudah beda. Nah, itu perubahan-perubahan teridentifikasi tidak oleh industri, atau industrinya
nyaman atau gegrek. Ya. Ya. Nah, itu yang mungkin terjadi, Ya. bisa. Ya. Ya, saya nggak bisa Kalau jawab. pengaruh perdagangan internasional, mereka rata-rata mengeluh karena banyaknya barang-barang terutama dari China yang lebih murah misalnya. Itu pengaruh apa itu? Nah, itu kan masalah Persaingan. persaingan ya, dan itu satu adalah masalah bea cukai, ekspor impor, kebijakan, ya. ya kan, kebijakan, ya kan. Nah, seberapa cepatnya kan, Ya. artinya ada juga dalam bentuk-bentuk barang kiriman karena Ya. sudah Ya, betul. berubah nih digital. Ya. Ya kan, Ya. kita sudah membicarakan mungkin 10 tahun Ya. kemarin, ya Ya. kan, bisa pesan secara digital. Ya, betul. Sekarang lebih hebat lagi. Jadi tren perubahan-perubahan itu tentunya juga disesuaikan, dan pemerintah ini mulai cepat menyesuaikan. Ya kan, menurut saya, ya kan. Dan mereka tahu persis. Ya. Saya kira mereka sudah tahu persis. Ya. Dan pemerintah yang sekarang, saya yakin Pak Prabowo dan tim, ya kan, itu belajar banyak juga, Ya. mempelajari banyak. Ya. Ya. Baik. Jadi terima kasih sekali Pak Franky sudah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti ada yang kebijakan-kebijakan politik tadi. Saya punya media namanya Politik Indonesia, tapi yang sifatnya ekonomis. Mulai Januari kami menerbitkan majalah Ekonomi Indonesia namanya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ya itu menjadi niche Ya. market ya bagi orang Betul. yang membutuhkan. Jadi segmennya tipis, tapi pengambil keputusan kelihatannya masih membutuhkan info-info seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi